Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kajian kita pada kesempatan ini temanya yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran atau keutamaan menjadi sahabat Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 bentuk ta'amul dengan Al-Quran. Ada 6 bentuk kita bersahabat dan berinteraksi dengan Al-Quran itu. Yaitu yang pertama adalah membaca, yang kedua mengerti, yang ketiga memahami kandungannya, yang keempat mengamalkan, yang kelima mengamalkan, mendakwahkan dan mengajarkan, dan keenam adalah menghafalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, oleh orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dalam bingkai 6 aspek tadi? Maka setidaknya ada 5 keutamaan yang akan diperoleh orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat untuknya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan datang sebagai pemberi syafaat kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keutamaan yang kedua, bahwa berinteraksi dengan Al-Quran, dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Pahalanya dihitung per huruf berinteraksi dengan Al-Quran itu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu hasanah, satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan langsung dikali 10. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifum harfum wa lamum harfum wa mimum harf. Alif lam mim itu masing-masing satu huruf. Jadi kalau kita mengatakan alif lam mim, berarti kita mendapatkan 10 pahala kebaikan.
Subhanallah, Masya Allah. Bayangkan jemaah sekalian, berapa pahala yang kita dapatkan kalau kita bisa khatam satu kali Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 1.025.000 huruf. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga dari berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan predikat sebagai manusia yang terbaik dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Maka berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan pernah keluar dari dua aspek itu: belajar dan mengajar, mengambil dan memberi, input dan output. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat dari berinteraksi dengan Al-Quran, bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka di akhirat kelak Al-Quran akan tampil menentukan kedudukannya, tempat tinggalnya di surga insya Allah. Masya Allah, subhanallah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah dan naik tingkatlah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tertillah sebagaimana engkau dulu mentertilkan Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka fil jannah, atau fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Masya Allah, subhanallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang saya hormati. Kemudian keutamaan yang kelima dari berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu bahwa orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran maka akan mendapatkan kebersamaan dan penjagaan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkannya, bisa mengamalkannya, bahkan bisa menghafalkannya, ma'as-safaratil kiramil bararah, maka dia akan dibersamai dan akan dijaga oleh malaikat-malaikat mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian lanjutan hadis itu kata Nabi, waman qara'al Qur'ana wa huwa waman walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, wa huwa syaqqun alaihi, dan dia berat membacanya, falahu ajrani, maka baginya dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang saya hormati, demikianlah 5 keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita bisa mendapatkan keutamaannya di dunia dan di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.